Malut United menjelma menjadi the next Persipura dengan performa memukau di kompetisi Liga 1. Klub berjuluk Kieraha ini menduduki peringkat 4 klasemen dan berpotensi mewakili klub timur bermain di kompetisi Asia. Kesuksesan ini mengembalikan harapan Jakob Sayuri yang berpeluang bakal dipanggil Patrick Kluivert. Demi mempertahankan konsistensi, Malut sudah menyiapkan beberapa rencana besar. Cetak Gol coba merangkum rencana gila Malut United setelah tampil apik di Liga 1 sebagai berikut. Klub promosi yang pecahkan sejarah sulit diulang. Malut United membuat sejarah hebat yang dibanggakan warga Maluku. Laskar Kieraha berhasil memutus dahaga Pulau Rempah-Rempah yang menanti perwakilan di kasta tertinggi. Warga Maluku bahkan harus bersabar tak punya perwakilan di kasta tertinggi selama belasan tahun. Persiter menjadi tim terakhir yang mampu mencapai level tersebut pada 2007. Kerinduan warga Maluku akhirnya berhasil dituntaskan oleh Imran Nahumaruri. Putra asli daerah Tulehu ini mengantarkan Maluku United kembali mengulang kejayaan yang ditorehkan Persiter. Dirinya bahkan menyulap Malut United sebagai tim kuda hitam di Liga 1 musim ini. Buktinya Naga Gamalama berhasil merangsek ke papan atas meski baru menjalani musim debutnya. Skuad Kieraha bahkan mampu membungkam klub legendaris yakni Persis Solo. Meski bermain tandang, Malut United berhasil memetik kemenangan dengan skor 1-3 baru-baru ini. Taktik bermain sabar ala Coach Imran menjadi bumbu sukses di balik kemenangan ini. Bahkan kehebatan Malut United mendapat pengakuan langsung dari Joko Widodo. Malut United bermain sangat bagus, kata Jokowi kepada official team. Hasil ini juga membawa Laskar Kieraha secara mengejutkan bersaing di posisi 4 besar di Liga 1. Padahal Malut United diprediksi bakal terdegradasi ke Liga 2 kembali musim ini. Pasalnya tim yang baru promosi seperti Kalteng Putra dikutuk tak mampu bertahan selama semusim di Liga 1. Mengembalikan harapan Jakob Sayuri ke timnas. Jakob Sayuri menjadi sosok penting di balik performa moncer Malut United. Bersama Naga Gamalama, pemain yang akrab dipanggil Yasa ini tampil gacor dengan catatan 9 gol dan 6 assist. Catatan golnya tersebut sudah termasuk saat mencetak hat-trick di laga kontra Persis Solo. Berkat performa apiknya itu, Patrick Kluivert mulai melirik Jakob untuk kembali ke timnas Indonesia. Jakob pun termotivasi dan akan berusaha bisa menembus pasukan Garuda. Yang pasti saya termotivasi untuk bisa kembali ke timnas, ungkap Jakob kepada awak media. Kehadiran Jakob tentunya akan membawa angin segar di lini serang timnas Indonesia. Pemain kelahiran Kepulauan Yapen ini punya kecepatan yang bisa diandalkan dalam serangan balik. Selain itu, kemampuan Jakob juga sudah nggak perlu diragukan lagi. Saat masih dilatih Shin Taeyong, sang pemain sempat diturunkan pada pertandingan kontra Jepang dan juga Arab Saudi. Belum lagi Jakob punya gaya main yang lebih menusuk ke lini depan lawan. Alhasil dirinya dinilai layak menjadi pengganti Kevin Dix jika Kluivert membutuhkan bek sayap yang punya kecepatan. Pasalnya Kevin Dix dinilai pengamat terlalu lamban jika diminta mengancam pertahanan lawan. Patrick Kluivert harus melihat kualitasnya. Karena seperti Kevin Dix yang punya pengalaman di Eropa namun dia tidak punya kecepatan atau speed yang mengancam pertahanan lawan seperti yang dimiliki Jakob Sayuri, ucap Aris Budi Sulistyo. Membangkitkan klub timur yang tertidur. Lonjakan performa di Liga 1 bikin Malut United berpeluang bermain di kompetisi Asia. Pasukan Naga Gamalama saat ini masih bercokol di peringkat keempat dengan menorehkan 46 poin. Malut hanya tertinggal 4 angka dari Dewa United yang menduduki posisi runner-up. Skuad Kieraha berpotensi menyalip Tangsel Warriors di pertemuan pekan ke-30 mendatang. Namun Malut juga harus bersaing mati-matian dengan Persebaya Surabaya di peringkat ketiga. Dengan 6 pertandingan tersisa, bukan gak mungkin pasukan Kieraha menorehkan tinta emasnya. Di sisi lain, klub asal kota Ternate ini juga berhasil menggendong klub-klub timur. Pasalnya anak asuh Imran Nahumaruri jadi satu-satunya wakil timur yang masuk 4 besar Liga 1. Sebut saja PSM Makassar yang mulai angin-anginan dan harus turun ke peringkat ke-6. Sementara PSBS Biak juga masih terjebak di papan tengah karena belum menemukan performa terbaiknya. Meningkatnya performa Malut United ini disebut mampu mengembalikan marwah klub timur. Terakhir kali tim asal timur mewakili Indonesia terjadi pada 2014 silam. Kala itu Persipura Jayapura keluar sebagai pemuncak grup Piala AFC dengan raihan 11 poin. Bahkan Boa Salosa dan kawan-kawan mencukur habis wakil Yordania di babak 16 besar dengan agregat 9-2.
Laju Mutiara Hitam semakin gak terbendung usai menembus babak semifinal. Sayangnya langkah mereka harus terhenti di hadapan wakil Kuwait yakni Al-Qadsiya. Orthosign Zenit, sepatu bola yang kuat dan nyaman kamu bisa dapatkan dengan harga 290 ribuan saja. Caranya dengan mengklik link di bawah ini. Mengorbitkan calon bintang timur. Selain melangkah ke kejuaraan Asia, Malut United juga sukses mengorbitkan mutiara berkilau dari timur. Sebut saja rival Lastori yang berhasil dibangkitkan Laskar Kieraha. Pemain asal Kepulauan Tidore ini sudah mencetak 2 gol serta 2 assist di Liga 1. Sebelumnya talenta pemain 27 tahun ini sempat disia-siakan oleh Borneo FC Samarinda. Lastori jarang diberikan jam terbang meskipun sudah mengabdi selama 9 tahun. Buktinya sang pemain lebih sering dipinjamkan ke klub divisi bawah seperti Sulut dan PSIM. Lastori tercatat telah dipinjamkan ke 5 klub berbeda dan sukses mempromosikan 4 klub diantaranya. Selain Lastori, Malut United juga menemukan darah muda berbakat bernama Ahmad Wadil. Bek asal Parepare ini disebut punya potensi untuk menjadi bintang masa depan. Ahmad Wadil dianggap sanggup mengisi berbagai sektor lini belakang, baik gelandang bertahan maupun bek tengah. Wadil langsung dipercaya tampil sebanyak 9 kali. Gak heran kalau Wadil sukses menghipnotis CEO Malut United bernama Willem dan Nanlohi. Wadil punya bakat dan kemauan untuk berkembang. Sekarang saatnya menunjukkan potensinya di pentas Liga 1. Rencana gila angkut pemain bintang. Ledakan performa yang terus menggila nyatanya nggak membuat Malut United cepat berpuas diri. Manajemen klub asal Ternate ini langsung menatap musim dengan mengincar sejumlah bintang besar. Salah satu yang paling gencar dikaitkan dengan Laskar Kieraha ialah sosok Ciro Alves. Penyerang 35 tahun ini kabarnya bakal segera ditendang Persib Bandung usai kontraknya habis akhir April nanti. Jika berhasil diboyong, Ciro akan menambah daya gedor pasukan Naga Gamalama. Sebab dirinya punya kreativitas tinggi untuk mengirim umpan kepada rekan-rekannya. Buktinya Ciro menjadi raja asis Liga 1 dengan torehan 12 umpan matang. Selain itu, bintang asal Brasil tersebut juga telah menyerangkan 6 gol ke gawang lawan. Namun usaha Malut menggembosi Maung Bandung gak berhenti sampai di situ saja. Pasalnya manajemen klub juga tengah mengincar sosok Yorone Del Pino. Jebolan Akademi Las Palmas ini tampil gacor sepanjang musim dengan 14 gol serta 7 assist. Apalagi dirinya punya fisik prima meski sudah berkepala 3 dan sempat cedera parah di musim lalu. Hal ini dibuktikan Tirone yang hampir selalu starter dalam 26 pertandingan Liga 1. Artinya pemain 34 tahun ini cuma absen 2 pertandingan dan salah satunya karena akumulasi kartu kuning. Terlebih lagi dirinya dapat menempati berbagai posisi yang cocok dengan skema Imran Nahumaruri. Mulai dari gelandang serang sampai kedua sisi sayap. Diskon besar-besaran kaos polo dari Maurik, cek informasinya dengan mengklik link di bawah ini. Itulah ulasan rencana gila Malut United setelah tampil apik di Liga 1. Bagaimana pendapatmu? Akankah Laskar Kieraha mampu mengharumkan Indonesia dan menaklukkan Asia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.